Berjumpa kembali di mata kuliah analisis pangan. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan dan evaluasi data analisis. Ini melanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai sampling, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai penanganannya dan mengevaluasi data hasil penelitian yang akan kita analisis. Tujuan penelitian ini adalah agar kita bisa melakukan ulangan dalam analisis untuk mencegah terjadinya error, sehingga dihasilkan data yang presisi dan akurasinya tinggi. Kebanyakan mahasiswa saat ini memikirkan apakah ulangan yang dilakukan cukup 3, ataukah 4, ataukah 5. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas. Apakah memang cukup hanya dengan 2 ulangan saja, ataukah memang harus 3? Ini tergantung pada pengujian yang Anda lakukan semua. Learning outcome-nya pada kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya melakukan ulangan dalam analisis untuk mencegah terjadinya kesalahan atau error dalam analisis sehingga dihasilkan data yang presisi dan akurasinya tinggi. Dan dapat menjelaskan cara pelaporan hasil analisis termasuk menentukan untuk menolak atau menerima data hasil ulangan yang dicurigai nilainya. Seperti diketahui dalam ulangan, makanya kenapa mata sub perkuliahan kita hari ini membahas mengenai ulangan, ada banyak ulangan yang kemungkinan hasilnya adalah error. Kita akan melihat itu dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, akurasi dan presisi. Akurasi itu apa? Akurasi adalah derajat kesesuaian antara rata-rata nilai terukur dengan nilai yang benar atau yang dianggap benar. Sedangkan presisi sendiri adalah derajat kesesuaian antar hasil ulangan. Keduanya ini sangat penting dikarenakan apabila hasil ulangan kalian akurasinya tidak tinggi dan tidak presisi, maka bisa jadi hasilnya akan bias. Lalu ada yang namanya signifikan figur. Apa itu? Itu adalah angka signifikan atau pembulatan angka. Perlu diketahui kita adalah golongan eksat, jadi pembulatan kita biasanya adalah kalau 5 itu ke atas, kalau kurang dari 5 itu ke bawah. Dan untuk angka di belakang koma ini juga bergantung pada masing-masing data analisis. Semisal, kalau kita mau menggunakan kadar air, maka biasanya dalam timbangan analitik kita itu ada 3 angka di belakang koma. Nah, angka itu yang akan kita pakai. 3 angka di belakang koma. Namun, misalkan kita pakai spektro, nah spektro ini angkanya yang di belakang koma hanya ada 2 ya. Maka kita hanya pakai 2 angka di belakang koma. Ini juga bergantung pada alat masing-masing alat ujinya. Lalu ada namanya blanko reagensia. Apa itu? Itu adalah suatu ulangan yang tidak menggunakan sampel, tetapi menggunakan suatu reagen. Reagensia, termasuk air yang jumlahnya sama untuk pengendalian. Jadi blanko reagensia ini hampir sama dengan blanko contoh, hanya reagennya apa. Bisa jadi kebanyakan adalah air atau alkohol atau etanol. Biasanya memang dalam ukuran tertentu. Biasanya dilakukan kalau nanti Anda semua akan melakukan pengujian di spektro. Nah, kita pakai reagennya apa? Misalkan itu pakai DPPH, maka reagen yang kita gunakan adalah golongan etanol atau golongan alkohol. Namun, apabila kita menggunakan uji kadar lemak misalkan, nah itu biasanya yang akan kita gunakan biasanya adalah reagennya adalah air. Untuk blanko reagensia ini juga bergantung pada metode yang Anda gunakan dalam penelitian. Yang perlu diketahui berikutnya adalah kesalahan dalam analisis.
Kesalahan dalam analisis ada yang dinamakan dengan kesalahan tetap. Kesalahan tetap ini dari mana? Biasanya kesalahan tetap ini berasal dari alat ukur dan kemurnian bahan. Perlu diperhitungkan oleh Anda semua apabila dalam melakukan penelitian, alat ukur yang Anda gunakan apakah sudah dilakukan kalibrasi atau tidak. Karena bila memang itu alat ukur sudah dipakai terus, secara tidak langsung pasti kalibrasinya akan nilainya akan berubah dan perlu dikalibrasi. Untuk mengetahui apakah alat tersebut sudah dikalibrasi atau belum, silakan Anda semua bisa menanyakan pada laboran atau KA Lab. Untuk alat ukur sendiri, di kita melakukan kalibrasi alat ukur adalah setahun sekali. Namun perlu itu untuk alat-alat yang sangat setiap hari kita pakai. Misalkan kita mau pakai timbangan analitik. Nah, timbangan analitik kita juga ada kalibrasinya. Untuk saat ini timbangan analitik kita yang kita kalibrasi bisa kita kalibrasi sendiri karena kita sudah mempunyai alat kalibrasinya. Lalu untuk kemurnian bahan ini juga perlu diperhitungkan. Dalam melakukan pengujian kimia, Anda perlu mengetahui Anda menggunakan proanalis untuk bahan kimianya atau teknis. Hal ini didasarkan pada jurnal atau rujukan yang Anda gunakan. Apabila memang dalam jurnal tersebut diminta pakai PA, bahan kimianya, silakan Anda menggunakan bahan kimia PA, jangan menggunakan teknis. Kenapa? Karena pasti hasilnya akan berbeda. Ini yang dinamakan kesalahan tetap. Kebanyakan mahasiswa mungkin berpikir bahwa lebih murah yang teknis untuk bahan kimianya, maka saya beli yang teknis saja. Namun untuk pengujian kimia hal ini belum tentu bisa dibenarkan. Apabila dalam jurnal atau panduan yang Anda gunakan menggunakan PA, ya gunakan PA. Lalu yang berikutnya adalah kesalahan sistematis atau systematic error. Nah, kesalahan ini biasanya terjadi pada prosedur. Ini alasannya pada bab 3 Anda pasti diminta untuk membuat prosedur secara sistematis dan benar dan berdasarkan literaturnya siapa. Apabila memang ada perubahan, silahkan disertakan yang namanya perubahan. Perubahan apa yang digunakan? Semisalkan dalam pengujian kadar air digunakan menggunakan narasumber menggunakan sitasi dari si A. Namun dalam kenyataannya ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di lab misalkan. Nah, itu hal-hal itu perlu dituliskan dalam penulisan di prosedur bahwa ada perubahan prosedur dari yang Anda sitasi. Kenapa ini perlu dituliskan? Karena untuk mengurangi kesalahan apabila memang nanti penelitian kalian ini diadopsi oleh orang lain. Bahwa ada perubahan yang Anda lakukan dalam penelitian ini. Misalkan nanti orang lain mengadopsi penelitian kalian dan menggunakan alatnya sesuai misalkan dengan prosedurnya si yang Anda sitasi, loh kok berbeda. Nah, ini ada bisa dilacak, ternyata perbedaannya adalah ada di alatnya, di prosedurnya. Lalu yang berikutnya adalah kesalahan dalam pengambilan dan persiapan sampel. Seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya, pengambilan dan persiapan sampel ini sangat menentukan. Kenapa? Karena kesalahan pada pengambilan dan persiapan ini bisa menjadikan hasil datanya bias. Contoh pada pertemuan kita minggu kemarin, misalkan kita mau meneliti mengenai abon lele. Nah, lelenya bagaimana? Apakah diambil dalam kondisi hidup atau sudah mati? Apabila hidup, apa yang dilakukan? Apa yang
perlakuan apa saja yang harus dipersiapkan. Apabila ini sudah dimatikan, lalu persiapan apa saja pula yang harus dilakukan untuk sampel tersebut. Jangan sampai kesalahan dalam persiapan dan pengambilan sampel tersebut mempengaruhi hasil kimia dari data yang kalian gunakan. Yang berikutnya adalah kesalahan dalam penerapan metode analisis. Ini hampir mirip dengan prosedur. Metode analisis biasanya kita mengadopsi dari orang lain. Yang perlu kesalahan-kesalahan yang mendasar terkadang adalah pengadopsian atau penulisan metode tersebut tidak lengkap. Dari si A misalkan mensitasi punyanya si B. Nah, kita cuma melihat si A saja, sedangkan si B ini yang asli. Alangkah lebih baiknya dalam menggunakan metode analisis juga dilihat yang pertama kali melakukan siapa. Kalau memang tidak ingin repot, kalau kita untuk analisis kimia, kita bisa pakai AOAC. Itu sudah pasti otomatis presisi. Kenapa? Karena sudah terbukukan bahwa di asosiasi, oh ada ini untuk pengujian kadar air, kadar lemak, pakainya ini. Nah, itu. Lalu yang terakhir adalah kesalahan pengerjaan. Ini adalah kesalahan terfatal yang bisa dilakukan dan paling banyak dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian atau analisis. Kenapa? Karena pengerjaan terkadang dilakukan secara sembrono. Perlu Anda ketahui dalam pengerjaan suatu analisis akan ada yang namanya persiapan, dan itu yang terkadang tidak diperhitungkan oleh mahasiswa adalah persiapan bahan baku. Saat hari H langsung pengerjaan tanpa mempersiapkan bahan bakunya. Jadi bahan baku dan pengerjaan inti itu dilaksanakan secara bersama-sama. Ini bisa jadi menjadi hambatan. Kalau memang bahan tersebut memang tidak bisa dilakukan secara harus dilakukan dalam sehari, bisa jadi paling mudah adalah pengerjaan untuk bahan-bahan pendukung dikerjakan sebelumnya. Misalkan penimbangan untuk bahan kimia A, B, C untuk ditambahkan nantinya. Itu bisa ditimbang dahulu. Sehingga saat pengerjaan inti, Anda hanya tinggal memasukkan bahan-bahan tersebut tanpa melakukan penimbangan lagi dan pengerjaannya tidak tergesa-gesa. Karena kesalahan pengerjaan juga akan membuat analisis yang terjadi menjadi bias. Bagaimana cara mengantisipasi kesalahan-kesalahan tersebut? Yang pasti adalah kita harus melakukan ketepatan. Ketepatan dalam apa? Dalam pengambilan dan persiapan sampel. Seperti yang saya bilang tadi, cara pengambilan dan persiapannya harus tepat, harus benar. Setiap bahan mempunyai fisiologi perubahan secara berbeda-beda. Perlu kalian ketahui perubahan-perubahan bahan tersebut dalam hitungan jam bagaimana. Ini yang perlu diperhitungkan. Apabila memang bahan tersebut bisa tahan lama, oke. Namun apabila bahan tersebut memang tidak bisa tahan lama, apa yang perlu kalian lakukan? Semisal, Anda punya bahan kimia. Bahan kimia tersebut tidak tahan pada suhu ruang atau tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Jadi apa yang Anda lakukan? Ya Anda harus menutup sampel tersebut dengan aluminium foil supaya sinar matahari tidak bisa masuk. Lalu ditaruh misalkan di kulkas untuk pendinginan. Saat mau pengambilan sampel atau mau menganalisis baru diambil. Jadi tidak dibiarkan di luar, di suhu ruang tanpa ada penutupan. Ini biasanya saya sering melihat para mahasiswa melakukan untuk uji DPPH. Ya. Dalam uji DPPH itu kita menggunakan bahan yang sangat sensitif terhadap sinar matahari. Namun kenyataannya banyak mahasiswa yang tidak menutupnya dengan aluminium foil. Bahan belum diuji, dia sudah bereaksi dahulu dengan sinar matahari. Maka hasilnya bisa jadi bias. Yang berikutnya adalah ketepatan analisis.
Ketepatan analisis bisa dilakukan dengan melihat prosedur apa saja yang akan kalian lakukan. Sesuaikan dengan prosedur pendukung. Hal ini juga berhubungan dengan metode yang Anda lakukan. Jangan sampai salah, misalkan Anda menggunakan uji proksimat. Uji proksimat kadar air pakai metode apa? Metode basah atau metode kering? Ini yang perlu diperhitungkan. Kalau metode kering, bagaimana nanti perhitungannya dalam proksimatnya? Kalau metode basah, bagaimana nanti dengan proksimatnya? Ada caranya sendiri. Dengan pemilihan metode yang tepat, maka diharapkan hasil dari analisisnya juga akan tidak bias. Nah, ini adalah contoh sampel dan ulangan. Kita melihat ada 4 ulangan. Yang pertama 56,46, yang kedua 56,77, yang ketiga 56,50, yang keempat 56,47. Dapat dilihat yang dicurigai adalah sampel nomor 2. Kenapa? Karena dia 56,77. Beda jauh dengan yang lainnya. Standar deviasinya nanti berapa? Bisa terlihat. Nah, dengan 4 sampel ini, maka kecurigaan ini bisa jadi kita hilangkan. Kita masih bisa pakai 3 sampel yang lain. Itu alasannya kenapa sampel dalam ulangan itu diminta yang sangat banyak, kalau bisa lebih dari 3. Kenapa? Karena misalkan dia ada yang dicurigai salah, bisa kita hapus, kita gantikan dengan sampel yang lain. Contoh yang lain, data analisis FE untuk uji darah tikus, ada 5 ulangan. Hasil pertama 4,2, yang berikutnya 4,28, yang ketiga, sampel ketiga adalah 4,45, sampel keempat adalah 4,17, dan sampel kelima 4,30. Di sini terlihat ada 4,45. Anda bisa melakukan pengujian, ini secara visual dapat terlihat ada perbedaan karena dia sangat tinggi. Tapi apabila kalian nanti menghitung secara sistematis akan terlihat dalam standar deviasinya. Standar deviasinya berapa? Oh, kalau lebih dari 15% sudah pasti nih ada yang salah dengan ulangan kalian. Tapi kalau kurang dari 15%, oh masih bisa, masih wajar. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk dihitungnya adalah nilai yang dicurigai dikurangi dengan nilai terdekat, dibagi nilai terbesar, dikurangi nilai terkecil. Di mana hitung nanti akan dihubungkan dengan hitabel. Apabila hitung lebih besar dari hitabel, maka data dapat ditolak. Dan bila hitung lebih kecil dari hitabel, maka data tidak dapat ditolak. Inilah caranya apabila kalian memang nanti, oh datanya ini bagaimana? Apakah ini bisa diterima atau tidak? Pakailah uji hitung. Ini adalah hal yang paling mendasar yang terkadang oleh mahasiswa terlupakan. Karena dari ulangan ini, Anda bisa melihat apakah data yang Anda analisis benar-benar relevan atau tidak. Kalau memang dicurigai, dari awal Anda sudah bisa menggantikan atau menguji ulang sampel Anda tersebut. Baik, untuk penanganan dan evaluasi data, kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti akan ada soal-soal yang harus Anda kerjakan mengenai penanganan dan evaluasi data analisis. Sekian dan selamat siang.